Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayro Aziza, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan ke-15 dengan NDH 19. Saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review tentang mata pelatihan yang berjudul nasionalisme. Baik, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang muncul sebelum kita membahas lebih jauh tentang nasionalisme adalah, kenapa sih materi mengenai nasionalisme ini harus disampaikan kepada calon ASN? Nah, begini. Setiap ASN itu wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Itulah yang menjadi alasan mengapa calon ASN harus dibekali dengan materi nasionalisme ini. Teman-teman sekalian, Indonesia, negara kita, adalah negara yang majemuk. Negara yang mempunyai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, di mana hal ini akan memicu timbulnya keretakan dan perpecahan apabila keberagaman itu tidak dapat kita kelola secara baik. Nah, disinilah peran dari nasionalisme yang akan kita tumbuhkan, di mana dia akan berfungsi untuk menjaga kedaulatan dalam satu identitas bersama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu dapat diartikan sebagai sikap suatu bangsa yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap warga negara akan merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya. Setiap warga negara akan merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau menghina bangsanya. Jika nasionalisme kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimanakah implementasinya? Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah implementasi sila pertama dari Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan ini, kita perlu mendudukan Pancasila secara proporsional. Pancasila bukanlah agama yang mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Pancasila menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat sehingga akan memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Itu tadi implementasi nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri, tapi mengabaikan pergulatan dunia. Atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan, kebijakan, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Bukan seorang nasionalis jika tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi dengan keragaman Nusantara sebagai pengikat manusia menjadi satu jiwa yang menyatu dalam kehendak untuk hidup bersama. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Yang keempat adalah nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia. Sila keempat Pancasila ini mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yaitu yang pertama, kerakyatan atau kedaulatan rakyat, berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu permusyawaratan, bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat. Yang ketiga, hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, bisa memahami, dan bisa merasakan apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, sehingga memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama. Yang terakhir adalah implementasi nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Oleh karena itu, peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka, yaitu perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan, serta dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nah, implementasi dari nilai-nilai Pancasila tadi menjadikan kita sebagai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya
dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta pemersatu kebangsaan Republik Indonesia. Teman-teman, demikian tadi pembahasan kita mengenai nasionalisme, dan nasionalisme dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 sila di dalamnya, dari sila pertama ketuhanan hingga yang terakhir yaitu keadilan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.